Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Arneta Septian Widowati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Jatinom, Kabupaten Klaten. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Di dalam pembelajaran guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator, yaitu Ibu Rini Emalia Susanti, dan pengajar praktek, yaitu Ibu Farida Septiana Sari. Rancangan tindakan untuk aksi nyata adalah sebagai berikut. Latar belakang mengapa saya melakukan aksi nyata ini, yaitu murid tidak suka dipermalukan aturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tujuan dari aksi nyata tolak ukur dari tindakan yang saya lakukan itu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan yang ketiga, yaitu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian, dukungan yang dibutuhkan itu antara lain dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, adanya sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir itu adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah pembuatan keyakinan kelas di 12 IPS 2, yaitu kelas perwalian saya.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pemaparan penerapan budaya positif tentunya di sekolah kita. Budaya positif itu yang pertama adalah pembelajaran paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima itu adalah posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Itu perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, tentunya ibu-ibu sekalian sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Sudah pernah ya? Sehingga itu setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila itu ada beberapa implementasi atau dimensi ya. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Apa mau Bu Putri? Sudah sampai 2 tahun menerapkan pembelajaran P5Y yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, disiplin positif. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, disiplin positif itu disiplin ya, dari kata disiplin. Disiplin itu menurut Bu Anissa itu bagaimana? Apa itu? Disiplin positif. Jadi disiplin positif itu, makna kata dari kata disiplin seperti ketidaknyamanan kita terhadap peraturan sekolah. Nah, yang baru-baru saja kita terapkan itu adalah apa Bapak Ibu? Berangkat lebih pagi, ya, yaitu jam berapa? 6.45. Nah, pastinya menurut murid itu adalah sesuatu yang tidak nyaman, ya. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, karena kita terbiasa menerapkan disiplin positif kepada mereka, jadi mereka akan terbiasa untuk melakukan disiplin seperti itu. Nah, disiplin positif itu sendiri merupakan penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan ada paksaan. Jadi mereka karena sudah terbiasa, lama-lamaan itu sudah menjadi kebiasaan mereka sendiri ya. Jadi mereka sudah terbiasa untuk berangkat pagi kurang dari jam 7 itu sudah sampai sekolah. Itu merupakan salah satu disiplin positif yang diterapkan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kata-kata rumah ya Bapak Ibu. Itu ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Coba yang pertama itu apa? Coba Buriana. Yang pertama itu rumah. Dan apa Bu Putri? Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua apa, Bu Indah? Kasih sayang. Kasih sayang ya. Yang ketiga adalah kira-kira apa? Penguasaan, betul ya. Penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, betul. Yang kelima kesenangan.
Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada. Oke, yaitu bertahan hidup. Yang diseminasikan adalah motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi merupakan apa? Dorongan, ya? Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau motivasi ekstrinsik. Nah biasanya kita sebagai guru imbalan untuk murid yang melakukan disiplin itu berupa apa, Bapak Ibu? Biasanya Bapak Ibu guru kalau di kelas, kalau misalnya ada murid yang sudah disiplin, diberikan imbalan berupa apa? Reward, ya, reward berupa nilai yang lebih, ya, biasanya seperti itu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan reward, ya, reward berupa nilai yang lebih, ya, biasanya seperti itu. Kemudian menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari diri mereka sendiri. Konsep disiplin identitas gagal. Jadi disiplin itu ada yang gagal, ada yang sukses. Jadi di sini menurut konsep disiplin positif, hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Karena apa? Karena hukuman itu adalah menyakitkan, ya, bagi murid, menyakitkan. Kemudian timbul rasa tidak, yang membuat siswa takut. Kemudian hukumannya itu memaksa. Nah, dari contoh yang hukuman itu, boleh ya salah satu Bapak Ibu guru coba yang pernah Bapak Ibu guru berikan kepada murid berupa hukuman itu contohnya kasus apa? Mungkin guru BK. Terima kasih. Kalau hukuman dari BK itu tidak memberi hukuman, tapi sebenarnya sanksi yang diberikan di sekolah itu berupa efek jerah. Biasanya ini terjadi kalau siswa yang harusnya itu terlambat datang sekolah, dan yang terlambat itu hanya siswa itu saja. Kemudian dengan efek jerah salah satunya menutup pintu gerbang sekolah, atau kemudian nanti kalau sudah diizinkan masuk, siswa diberi hukuman tapi yang menyirami tanaman karena ini musim kering atau belum ada hujan, jadi membantu menyirami tanaman. Salah satu hukuman yang diberikan kepada siswa yang terlambat. Begitu. Kemudian yang kedua itu selain hukuman, disiplin, konsep disiplin yang gagal itu adalah penghargaan. Nah, kita selama ini tahunya lebih, kemudian melepas untuk menghargai dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adakah yang pernah memberikan penghargaan kepada siswa? Adakah yang pernah? Dia pernah? Ya, contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru-baru ini itu saya memberikan penghargaan ke siswa, terutama untuk anak-anak yang disiplin, anak-anak yang mengerjakan tugas dengan baik. Jadi saya memberikan penghargaan ke mereka ketika satu kelas itu mengerjakan tugas dengan baik. Terus saya bilang ke mereka, nanti minggu depan kita akan nonton film bersama untuk mengatasi kejenuhan gitu. Apakah di sini saya juga mau bertanya kepada Bu Meka ya, Bu Meka, apakah penghargaan, apakah itu termasuk wujud dari suatu penghargaan? Ketika saya tugas serta menyelesaikan dengan baik, lalu di minggu depan juga ada materi yang saya berikan dan saya memberikan penghargaan kepada mereka untuk nonton film bersama sebagai bentuk terima kasih kepada mereka. Begitu, terima kasih.
kasih Budia atas jawabannya. Nah, tadi Budia mengatakan apakah itu disebut penghargaan? Siapa yang bisa? Karena penghargaan itu adalah merupakan disiplin yang gagal. Oh ya, Budia. Kalau menurut apa yang disampaikan oleh Budia, dan kalau itu menurut konsep disiplin dengan identitas gagal, bahwa penghargaan dengan memberikan spesial, ya istilahnya spesial pada murid, itu sebenarnya sesuatu hal yang salah. Karena begini, penghargaan itu nantinya seperti istilahnya merusak hubungan. Salah satu contohnya misalnya siswa itu hanya mau melakukan kerja atau tugasnya dengan istilah embel-embel, oh nanti saya biar diberi ini ya, saya dapat ranking 1 nanti biar nanti saya diberikan oleh orang tua misalnya juga bisa HP atau apa. Itu suatu bentuk contoh penghargaan yang gagal yang selama ini banyak masih diterapkan. Jadi istilahnya siswa itu termotivasi bukan karena memang dia pengen berharap, tapi berharapnya karena dia ingin mendapatkan imbalan yang lebih. Jadi mungkin itu yang disebut dengan konsep diri dengan identitas yang gagal. Jadi kesuksesan itu sebenarnya hak setiap orang, setiap siswa untuk sukses. Tapi kalau ditambahi dengan reward yang berlebihan, jadi konsep utamanya bukan ingin menjadi sukses, tapi mengharapkan reward tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mohon koreksinya Ibu Meta. Terima kasih. Betul sekali Ibu ya. Ya, jawabannya sudah mewakili saya. Jadi kita sebagai guru juga sebagai orang tua ya, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi misal kita di rumah, misalnya mengajarkan anak kita untuk sholat ya. Nah, nanti kalau kamu bisa sholat dalam 1 bulan itu tidak bolong, nanti saya berikan sepeda. Nah, itu namanya penghargaan. Namun ketika bulan setelahnya kita tidak bisa memberikan sepeda, anak tersebut tidak lagi sholat secara teratur ya. Seperti itu penghargaannya. Jadi mengapa kok penghargaan itu adalah disiplin yang negatif? Nah, karena Bapak Ibu guru sudah bisa mencerna sendiri nggih. Bisa dengan penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pencegahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain, dan teori kontrol. Jadinya memikirkan kontrol, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Menjawab. Misalnya saja dalam pembelajaran ada salah satu siswa yang terlambat ketika masuk kelas, maka dia saya minta untuk mengulang materi pada pertemuan sebelumnya, seperti itu. Kemudian untuk murid yang bersemangat memperbaiki kesalahan, nanti kalau dia sudah memperbaiki kesalahannya, kita memberikan reward atau penghargaan berupa pujian, gitu saja. Mungkin itu saja begini. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang identitas atau konsep disiplin yang identitas dengan identitas sukses ya Bapak Ibu. Jadi konsep disiplin pendekatan restitusi ini biasanya adalah pengertiannya yang pertama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri dari restitusi ini itu yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar. Jadi contoh kasusnya adalah siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan sebelumnya. Nah, biasanya beberapa guru itu akan memberi hukuman siswa dengan cara yang pertama biasanya berdiri di kelas, ya, yang biasanya dilakukan guru ya. Kemudian marah, apakah
pada siswa, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan tugas saat jam istirahat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati. Sedangkan yang restitusi itu guru menyanyikan keyakinan terlebih dahulu, keyakinan kelas atau dirinya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini kasus yang pertama, siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan sebelumnya. Nah, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi menurut Bapak Ibu yang paling tepat kita lakukan di kelas itu adalah yang mana? Yang restitusi ya tentunya, yang merupakan disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah guru sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Guru sebagai penghukum itu. Kemudian yang keenam itu adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Mengapa Bu Anissa? Mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm pada saat kita berkendara? Supaya apa? Jadi untuk menjaga kepala kita dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika yang berkendara. Keyakinannya itu adalah pada keselamatan diri ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa Bu Mary? Supaya ya terhindar dari berbagai virus yang ada di sekitar kita, apalagi cuaca menjelang panas seperti ini banyak polusi ya Bu ya, debu dan bahkan sering menjadi yang sering itu batuk pilek dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Berarti keyakinannya itu adalah tentang kesehatan ya, kesehatan diri seperti itu. Bapak Ibu guru, sudah pernahkah Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu yang diampun? Sudah ya, ada yang sudah, ada yang belum. Pastinya yang wali kelas biasanya sudah ya, Bapak Ibu. Jadi saya menerapkannya pada kelas peralihan saya yaitu di kelas 12 IPS 2. Jadi peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Ya. Kalau keyakinan kelas itu kan mereka membuat sendiri, dipatuhi sendiri, dan hukumannya mereka sepakati sendiri. Jadi mereka terbuka sendiri untuk melakukan peraturan yang mereka buat sendiri. Contohnya yang kemarin saya lakukan itu adalah menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan kelas. Nah, kalau yang tidak ingin apa hukumannya, kita sepakat untuk membersihkan satu kelas dan itu sendiri, ya, membersihkan di jam terakhir dan itu sendiri yang tidak dikira seperti ini. Contoh dari keyakinan kelas. Sedangkan peraturan itu kan sesuatu hal yang dibuat oleh sekolah secara global yang mereka harus mematuhi, ya. Padahal mereka tahu, kita kan tahu bahwa setiap orang itu berbeda, setiap peserta didik itu berbeda, unik ya. Jadi setiap siswa itu berbeda, seperti perwaliannya dia itu kita tahu ya, ada yang nakal, ada yang bermasalah ya, tapi ada juga yang rajin. Jadi mereka mempunyai karakter sendiri. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, jadi lebih abstrak ya. Yang kedua sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah banyak-banyak kita buat peraturan di kelas sendiri. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sesuai dengan kondisi kelas ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan misalnya kelas saya dengan kelas
dari semua warga. Oh ya, pengalaman tentang membuat keyakinan kelas ya. Makasih. Jadi kemarin sempat membuat tentang keyakinan kelas waktu di fasilitator di kelas 10B sedikit pemaparan, juga akhirnya memberikan anak-anak itu kesempatan untuk ingin seperti apa kelasnya. Namun ini kan ada dibuat dalam bentuk positif ya. Itu ada pengalaman lucu. Mereka itu menuliskan yang pertama ada penambahan kipas di kelas, yang kedua adanya tikar di belakang kelas untuk ketika anak-anak kondisi panas atau siang itu bisa tidur. Nah, adanya konsep seperti itu yang sekarang fenomena di sekolah kita ya, Bu. Sekarang terjunnya di sekolah kita sendiri. Itu seperti apa tanggapan dari Bu Mita? Terima kasih. Jadi keyakinan kelas itu kan kadang siswa itu nyeleneh ya Mbak Nisa. Jadi kayak kemarin juga di kelas saya itu boleh makan. Nah, kita sepakati jadi keyakinan kelas itu tidak serta-merta kita jadi manut sama siswa itu. Jadi kita juga harus menyaring sesuai dengan peraturan sekolah. Seperti itu. Seperti tadi kalau misalnya siswa itu menambah kipas. Nah, kita kan tahu bahwa di kelas juga sudah ada kipas ya. Bagaimana kita memanfaatkan kipas itu ya. Jadi pintar-pintar saja kita sebagai guru untuk memberikan pemahaman bagi mereka gitu ya. Dan yang paling penting adalah kesepakatan bersama. Jadi harus sepakat apa tidak. Jadi semua yang mereka tuangkan itu tidak harus disepakati. Iya, difilter dulu. Kemudian yang ketujuh kita lanjutkan ya, ada segitiga restitusi. Nah selama ini ya misal contoh ya, yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, contohnya misalnya ada siswa terlambat. Biasanya kan kita terlambat kenapa? Sudah sana langsung membersihkan toilet atau gimana? Padahal kita harus tahu dulu alasan mereka terlambat itu karena apa. Ya, bisa saja motor mereka mogok di jalan. Nah, alangkah baiknya kita menanyakan dulu keyakinannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu kata yang pertama. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah membersihkan toilet atau gimana. Padahal kita harus tahu dulu alasan mereka terlambat itu karena apa. Ya, bisa saja motor mereka mogok di jalan. Nah, alangkah baiknya kita menanyakan dulu keyakinannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu kata yang pertama. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi besok jangan diulangi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi alasannya apa kok terlambat, gitu ya? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat sekolah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kamu terlambat ini, keyakinan kelas apa yang kamu sepakati? Jadi pasti setiap siswa itu sudah pernah membuat kesepakatan dengan teman ataupun gurunya ya. Nah, kalau mereka melanggar itu mereka juga sepakat apa yang harus dilakukan. Ini contoh dari kemarin saya melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Itu ada siswa yang terlambat juga. Ya, ini di kelas 11H ada siswa terlambat, terus saya wawancarai sedikit. Seperti itu. Kamu tahu nggak kenapa kamu itu tahu sini? Tahu Bu, karena terlambat ke sekolah Bu. Karena kamu berangkat dari rumah itu jam berapa? Jam 7 Bu. Padahal kamu tahu nggak kegiatan literasi kita itu jam berapa? Tahu Bu, jam 7 kurang seperempat. Sekarang kalau kamu sudah tahu, kira-kira jarak rumah kamu sama sekolah itu jam berapa? 3 kilo Bu. Kalau dalam hitungan jam? Jam 15-an. 15
menit. Bunda Ibu tahu semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Apakah kamu ingin berinisiatif mencari solusi akan kedepannya supaya kamu tidak terlambat lagi? Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu sering telat. Ya. Itu karena apa? Karena main game dulu. Main game di rumah. Ya. Kamu kalau tidur jam berapa? Jam 2 dulu. Jam 2. Ya. Nah sekarang kalau kamu sering terlambat tersebut, tidurnya jam 2 itu kan sudah menyalahi aturan sekolah. Kamu ada inisiatif apa besok supaya tindakanmu itu bisa dirubah? Tidur satu kasih dulu. Kita main game. Kemudian bangunnya Kasih dulu. saya tunggu itikat baik kamu ya. Besok jangan sampai telat lagi. Terima kasih. Bapak Ibu, jadi ada yang menanyakan keyakinan, jadi tidak serta-merta saya menghukum bahwa Pak itu terlambat terus saya suruh mengerjakan tugas yang banyak atau berdiri di depan kelas atau mendasikan poin-poin. Nah begitulah Bapak Ibu arti dari disiplin positif yang saya diseminasikan pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya dalam waktu 1 jam ini. Semoga kita menjadi guru yang bisa memposisikan sebagai manajer Bapak Ibu, tidak menjadi guru yang terpukul. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Diah Putri Kusumaningrum. Saya guru sosiologi dari SMA Negeri 1 Jatinong. Jadi setelah mengikuti diseminasi dari Bu Rita, saya jadi lebih tahu cara menangani anak yang bermasalah dengan segitiga restitusi, yang mana akan saya terapkan